Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sekarang nazom keberapa? Nazom ke-42 Pak Kiai. Halaman 27. Ya, 42. Iya. Oke. Pada pembicaraan sebelumnya sudah diungkapkan bahwa dalam Thariq Asy-Syatibiyah yang dibaca oleh kita atau orang lain, setiap ketemu mad jaiz munfasil 4 harokat. Setiap ketemu mad wajib muttasil 4 harokat. Ini murni Thariq Asy-Syatibiyah. Boleh dua mat itu 5-5. Mat jaiz munfasil 5, mat wajib muttasil 5. Kebolehan ini disebut sebagai atas nama Thariq Asy-Syatibiyah. Kenapa disebut atas nama? Karena tertera di kitab rujukan utama Imam Asy-Syatibi. Kitab itu namanya disebut sebagai At-Taysir yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani. Itu yang sudah kita bicarakan. Nah sekarang la tansalil far'i ala sababi kahamzi naw sukunin fatanasibi. Jangan la tansa, jangan engkau melupakan lil far'i, mat far'i itu ala sababi, ada sebabnya. Jangan lupa itu. Apa bentuk sebabnya? Kahamzin, seperti huruf hamzah. Au sukunin, atau sukun. Fatana sibi, maka serasikan. Sudah pada nazom 40-41 bahwa mat far'i itu mat lazim, mat wajib muttasil, mat arid lissukun, mat munfasil, dan mat badal. Sekali lagi, mat far'i itu pertama mat lazim. Dia di nomor 1. Nanti ada latar belakangnya. Kedua, mat wajib muttasil. Ketiga, mat arid lissukun. Keempat, mat jaiz munfasil. Kelima, mat badal. Kenapa komposisi susunan harus seperti ini? Karena ada sebabnya. Mat far'i itu rukunnya ada 2. Ada syarat, ada sebab. Syaratnya huruf mad. Sebabnya tadi sukun, hamzah. Nah sekarang mat lazim itu mat plus sukun.
Mat wajib muttasil, mat plus hamzah pada satu kata. Mat arid lis sukun, mat plus sukun yang boleh dibaca 246. Itu sebabnya dia di posisi ketiga. Posisi keempat, mat jaiz munfasil, mat plus hamzah pada dua kata. Dan yang kelima dari mat far'i, hamzah lebih dahulu dari mad. Oke, pahami dengan baik. Empat, sekali lagi, 42. La tansa, jangan engkau lupakan. Lil far'i, untuk mat far'i itu ala sababin. Berdasarkan sebab. Kahamzin, seperti hamzah. Au sukunin, atau sukun. Fatanasibi, maka serasikan. Ada 10, banyak mat lazim. Serasikan semua. Saat baca satu juz, begitu banyak mat wajib muttasil. Serasikan semua. Mat arid lis sukun, begitu banyak. Serasikan semuanya. Keserasian itu salah satu unsur keindahan kehidupan. Empat puluh tiga. Minhu, diantaranya. Dari keserasian itu, ala miqdari, sesuai ukuran. Maddi, panjang, kulli, bagi masing-masing. Di antara keserasian itu ukuran panjang mad untuk masing-masing. Minat tariqi, termasuk sesuai torik. Jangan dia baca mad jaiz munfasil ada 10, yang satu 2 harokat, yang satu 3, yang satu 4. Itu nanti torik lain. Sekali lagi 43, minhu, di antara keserasian itu, ala miqdari, ukuran, maddi, panjang, kullin, semuanya. Menemukan mat lazim, demikian banyak, 6 semuanya. Mat wajib muttasil, 4 semuanya. Mat arid lis sukun, tergantung pilihan. Karena boleh 2, boleh 4, boleh 6. Oh, dia pilih 4, 4 semuanya. Badal di mana saja 2 harokat. Itu maksud. Minat tariqi, termasuk keserasian dalam torik. Ihfaz, pelihara itu, wahai orang yang membaca Quran. Wakun, jadikan dirimu min adili, termasuk orang yang adil. 10 banyaknya mat wajib, mat arid lis sukun, dia pilih 2. Adil lah, semuanya 2. Dan seterusnya. 44. Hassin, perindah. Tahsin, hassin, fi'il amr, perindah. Limizani, timbangan-timbangannya. Biwaslihi, saat dibaca wasol. Al-kafi, secara cukup. Mad jaiz munfasil, karena dia baca torik syatibiyah, 4 harokat. Saat wasol, 4 semuanya, 4 semuanya. Kecuali kalau waqaf, karena menjadi mat tabi'i, maka baca dengan 2. Wa ma unzila min qablik. Kalau waqaf karena sesuatu hal napas pendek, wa ma, serasikan itu, hasin, perindah. Limizani, timbangannya.
Kalau beli gula 5 kilo, jelas timbangannya itu akan kelihatan 5 kilo. Jumlahnya juga hasin perindah limizani timbangannya. Biwaslihi saat dibaca wasol. Al-kafi secara cukup. Askin baca dengan sukun. Awashmim atau baca dengan ismam. Rom atau baca dengan raum. Hiya sukun ismam raun min waqifi. Cara wakof. Oke. Saya berikan kesempatan untuk memperindah. Pahami dengan baik. Nah sekarang supaya indah saat mempraktekkan, ada yang perlu diperjelas, silahkan. Jangan malas bertanya. Silakan. Silakan. Ada yang mau tanya teman-teman? Rupanya Silakan. mungkin sudah sementara belum barangkali ini Pak Kiai. Oke. Yang jelas harus dipahami bahwa saya selalu ingatkan, bunyi panjang itu ada 2 macam saat membaca, yang disebut mat asli atau mat tabi'i, asal muasal bunyi panjang. Kalau 2 harokat mat tabi'i seperti itu, waktu bertemu dengan yang disayangi mat lazim, maka kalikan 3 mat aslinya. Sebutan lain mat tabi'i, tabeat, bunyi panjang. Perindah bunyi panjang itu. Salah satu cara memperindahnya bukan saja mulut yang aktif bergerak, tapi juga pikiran dan perasaan. Pahami yang dibaca itu. Tahap pertama tajwidnya pahami. Baru nanti terjemahnya. Baru nanti bahasa Arabnya. Baru nanti rosem uthmaninya. 3 ilmu yang harus dipahami oleh seorang guru. Pertama, ilmu tajwid saat baca Quran. Sekali lagi, siapapun guru Quran, sangat diharapkan 3 ilmu dia harus pahami. Pertama, ilmu tajwid. Kedua, ilmu qiraat. Tata cara ragam bacaannya. Yang ketiga, rosem uthmani. Tata cara penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman. Yang beliau tulis itu kan dikirim ke sejumlah pusat Islam itu. Iya, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong lihat tahsinnya. Halaman berapa? Halaman 49, huruf nun sakinah, sukun Oke. dan tanwin. 49. Silahkan Bapak Alan yang baca. Baik, terima kasih Pak Kiai. Huruf nun sakinah atau sukun dan tanwin.
Huruf ada kalanya berbaris atau mutaharikah, dalam kurung bergerak, dan ada kalanya tidak berbaris atau sukun, dalam kurung diam. Oke. Huruf Sebentar. Bergerak. Baris itu bisa baris atas. Dia naik ke atas bergerak. Bisa baris bawah turun di bawah huruf. Bisa baris dhammah di depan huruf. Itu maksud bergerak. Sukun diam. Dia nggak bergerak. Mana? Man. Nggak bergerak-gerak. Tapi kalau dibaca dengan qiraat lain, mana bergerak dia. Bukan diam. Baris atas dia. Dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh kalimat tadi. Lanjut. Huruf berbaris adalah huruf yang menyebabkan dua bibir bergerak saat melafalkan huruf. Jika bibir bergerak terbuka, maka huruf yang mewarnai bunyi menjadi vokal A, dalam kurung fathah. Jika dua bibir bergerak mencucu, maka huruf yang mewarnai bunyi menjadi vokal U atau domah. Sedangkan jika dua bibir bergerak terbelah atau cengir, maka huruf yang mewarnai bunyi menjadi vokal I atau kasroh. Nah, itu maksud dari Bergerak. fathah, dhammah, kasroh. Itu maksudnya saat memberitahu murid-murid atau anak atau cucu. Lanjut. Adapun jika dua bibir tidak bergerak, maka huruf yang dilafalkannya disebut huruf diam atau sakin, dan keadaannya disebut sukun. Posisi dua bibir yang tidak bergerak sesuai dengan kondisi huruf yang dilafalkan. Sukun menurut bahasa berarti tidak bergerak atau tetap di tempat. Damul harakah sabat. Berikut ini akan diketengahkan uraian tentang nun sukun dan tanwin, baik definisi maupun yang terkait dengan definisi sebagai berikut. 1. Definisi huruf nun sukun. Huruf nun sukun atau nun yang berbunyi N adalah nun yang keadaan sukunnya tetap ada atau terdengar baik saat wasol dibaca bersambung dengan huruf atau kata berikutnya, maupun saat wakof atau dibaca berhenti. Contoh, man hajaro yan hauna an alaika. In Alaika. Iya, itu kan non sukun itu, non sakinah. Terus. Adapun kata-kata nun sukun pada definisi di atas menyebabkan tidak termasuk nun yang berbaris, baik biasa, mukhafarah, seperti pada contoh qasamna bainahum, maupun baris bertasdid, contoh minal jinnati wan nas. Oke, qasamna nonnya berbaris, bainahum nonnya berbaris, minal jinnati wan nas nonnya bertasdid. Oke, lanjut. Adanya kata-kata keadaan sukunnya tetap ada pada definisi di atas menyebabkan tidak termasuk nun sukun yang tadinya sukun, akan tetapi menjadi berbaris karena takhalus atau mengatasi dua huruf sukun yang bertemu sebagai faktor kesulitan dalam membaca. Contohnya adalah inirtabatum illa manirtadha pamanih tada. Oke. Sekarang menjadi berbaris, bukan sukun lagi. In irtabatum itu asalnya.
Hmm. Karena dua sukun bertemu, iltiqa'us sakinain, dua konsonan bertemu, bahasa apapun dia nggak bisa baca bahasanya. Maka harus dilakukan takhallus, diatasi faktor kesulitannya itu. Dengan cara apa? Dalam baca Quran, dua huruf yang bertemu sukun dengan baris bawah. Inir, tadinya in, menjadi inir tabetum. Ilaman, menjadi ilamanir tabo. Faman, tadinya menjadi famanih tada. Sukun pada contoh pertama itu ro. Sukun pada contoh kedua juga ro. Famanih tada sukun huruf H. Nun sukun ketemu H. Nun sukun bertemu ro sukun. Nun sukun bertemu ro sukun. Maka harus dilakukan takhallus. Itu maksudnya. Lanjut. Oleh karenanya, menjadi lebih jelas bahwa nun sukun yang keadaan sukunnya tetap saat wasol dan wakof maka tetap ada pada tulisan dan pelafalan, baik saat dibaca wasol maupun wakof. Itulah yang dimaksud dalam uraian ini, yaitu nun sukun yang terdapat pada kata benda dan kata kerja, baik di tengah maupun di pinggir, dan pada huruf yang hanya terletak di pinggir saja. Oke, kalau isim bisa di tengah, bisa di pinggir. Fi'il juga nun sukunnya bisa di tengah, bisa di pinggir. Tapi kalau huruf hanya di pinggir saja tempat nun sukun itu. Iya, itu maksudnya. Ada yang perlu diperjelas sebelum definisi tanwin. Silahkan, jangan diam. Silakan. Silakan, Pak Kiai, silakan. kalau di Quran surah Al-Anbiya ayat 88 itu nun sukun apa namanya Pak Kiai? Contohnya apa itu? Nun ji. Nun, Ji. iya, ya nun sukun, Oh, nun ji, nun baris domah diikuti nun sukun, nun ji itu kan fi'il mudhari, anja, yunji, nunji, unji. Begitu Ibu ya? iya, iya. Iya, udah Oke. jelas Ibu. Tapi nunnya ditulis kecil itu apa Pak Kiai? Iya, nggak apa-apa. Oh, gitu. Iya, iya Pak Nggak Kiai. apa-apa. Iya. Iya. Nanti kiroat lain ada yang baca nunaji. Itu sebabnya tadi saya ingetin. Guru-guru Quran itu harus tahu 3 disiplin ilmu. Ilmu tajwid, ilmu kiroat, dan ilmu rosam Utsmani. Seperti yang kita lihat tulisannya dalam Al-Quran kita. Atau Quran di mana saja di dunia Islam. Oke, ada lagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini di kalimat ini rutabetum, ro-nya ro dibaca tarkik atau tafkhim Pak Kiai? Masya Allah, ini pertanyaan dalam. Kalau kalau ro sukun didahului baris bawah pada satu kata harus tarkik. Fir'aun itu satu kata. Tapi kalau asalnya 2 kata seperti ini harus tafkhim, inir tabetum. Paham Ibu? Insya Allah. 2 kata ya. Iya, Ini 2 sama kata. illa manir tabo, ya manir Manir
Tabkhim. Tafkhim. Oke. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Ibu. Ajarin murid-murid Ibu. Baik Pak Kiai, insya Allah. Ada lagi. Mudah-mudahan yang tidak bertanya paham. Dia tidak bertanya karena bingung. Bingung. Na'udzubillah. Pak Kiai, satu lagi. Kalau di Silakan. mirsad, labil mirsad. Oke, itu harus tabkhim. Karena walaupun didahului oleh baris bawah. Tetapi karena diikuti sod. Harus dibaca tabkhim. Baik Pak Kiai, terima kasih. Iya. Oke. Kalau tidak ada, mudah-mudahan paham. Nanti dia buka lagi sebelum tidur 10 menit. Jangan baru dibuka kalau setiap malam Selasa. Waduh. Itu namanya mubadzir itu. Lanjut Pak Alan. 2. Definisi tanwin. Arti tanwin atau baris ganda menurut bahasa adalah penyuaraan dengan huruf nun atau n, sedangkan arti Ingat, an. Ya, Iya, an. bukan n. An. Sedangkan arti tanwin menurut istilah adalah bunyi huruf nun sukun tambahan pada pelafalan bukan berfungsi untuk taukid atau penegaskan makna. Tanwin tersebut terletak di akhir kata benda isim saat dibaca wasol dan bunyinya seperti huruf nun. Padahal nun tersebut tidak ada pada tulisan dan tidak ada pula saat dibaca wakof. Contoh. Oke. Tidak ada pada tulisan. Rosam Usmaninya seperti itu. Qul huwallahu ahadun. Nggak ada nunnya. Dan juga seperti contoh yang mau dibaca. Lanjut. Wallahu sami'un alimun. Wallahu ghafurun rahimun. Oke. Itu namanya tanwin. Beda sama nun sukun. Baru tanwin itu terdengar nun sukun kalau wasol. Itu sebabnya jika nun sukun atau tanwin diikuti 6 huruf izhar halqi. Jika nun sukun atau tanwin, wah sama karena dilihat bunyinya, bukan tulisannya. Lanjut. Adanya kata-kata suara nun sukun pada pelafalan pada definisi menyebabkan tidak termasuk ke dalamnya nun tanwin yang menjadi berbaris karena mengatasi faktor kesulitan membaca yang disebabkan bertemu dua sukun. Pada contoh munibin hulu. Munibini hulu fatilan dur. Fatilanin dur. Jadi maka terbaca menjadi munibini hulu fatilanin dur, yakni nun diberi baris bawah. Iya. Munibin itu kan sukun itu. Tanwin itu hukumnya sukun. Nun sukun ya. Diikuti dal sukun. Fatilan hukumnya nun sukun. Diikuti nun sukun unzur. Maka bunyi tanwin nun itu dikasih baris. Muni bened huluha
Fatilanilur. Oke, begitu. Lanjut. Adanya kata-kata tambahan pada definisi di atas, maka tidak termasuk di dalamnya nun sukun asli yang telah diuraikan di atas. Adanya kata-kata bukan berfungsi untuk taukid pada definisi di atas, sehingga menyebabkan tidak termasuk nun taukid khafifah atau huruf nun sukun yang berfungsi mempertegas makna suatu kata yang ditulis dengan tanwin baris atas yang terdapat hanya pada dua kata, yaitu pada lanas ba'an dan walayakunan. Oke. Tulisannya seperti ini. Asalnya nun, lanas fa'an, nun sukun, walayakunan, nun sukun. Tapi dalam Rosam Utsmani ditulis dengan alif, berbunyi tanwin. Itu yang disebut nun taukid khafifah. Nun yang memperkuat makna ayat tetapi tidak bertasydid. Itu namanya nun taukid khafifah. Lanjut. Dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 32, walayakunan minas sogirin. Pakai idgham begunah dong, Pak. Tadinya karena untuk nunnya. Walayakunan minas sogirin. Iya, begitu. Dan dalam firman-Nya surat Al-Alaq ayat ke-15, lanas pa'an bin nasiyah. Iya, begitu. Nun taukid khafifah tersebut aslinya adalah nun sukun. Layakunan, lanas pa'anan. Lanas fa'an. Lanas pa'an. Kok mengatakan nan? Lanas pa'an. Bukan tanwin walaupun ditulis dalam bentuk tanwin. Dan dibaca alif waktu wakof. Kenapa Tanwin, dibaca alif? Kenapa dibaca alif saat wakof? Sesuai Rosam Utsmani. Lanjut. bukan tanwin walaupun ditulis dalam bentuk tanwin. Dan dibaca alif waktu wakof. Tanwin dalam tulisan tersebut terletak pada kata kerja fi'il mudhari. Bukan berbentuk isim atau kata benda seperti disebutkan di atas. Adanya kata-kata terletak di akhir kata benda saat dibaca wasol pada definisi menyebabkan tidak termasuk ke dalamnya kata kerja dan huruf. Karena fi'il dan huruf tidak bisa menerima tanda tanwin. Adanya kata-kata bunyi nun sukun tidak ada dalam tulisan dan tidak ada pula dalam keadaan dibaca wakof. Pada definisi di atas menyebabkan tidak termasuk ke dalam pengertian ini huruf nun asli yang bisa ada pada kata benda secara mutlak, tulisan dan bunyi. Iya, pahami dengan baik. Lanjut. Dari definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tanwin merupakan ciri khusus bagi kata benda, bukan ciri khusus kata kerja maupun huruf. Tanwin letaknya selalu di pinggir kata sebagai baris huruf suatu kata. Tanwin dengan bunyi n sama dengan bunyi huruf nun sukun, hanya ada dalam bunyi saja. Dan itu pun hanya dalam keadaan dibaca wasol. Di antara uraian yang telah diketengahkan menyangkut pengertian tanwin pada definisi di atas adalah bahwa tanwin itu memiliki kesamaan bunyi dengan nun sukun, yaitu sama-sama berbunyi n. Sedangkan wujudnya dalam tulisan berbeda.
Berikut ini uraian terkait perbedaan nun sukun dan tanwin. Insya Allah minggu depan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada. Yang lagi, Pak Bu Kiai. Khadijah. Silakan. Iya, di muni bini dahulu itu nunnya harus kasroh ya. Oke. Oke, ini juga pertanyaan mendalam. Nanti di lembar-lembar berikutnya akan dibahas itu. Yang jelas, setiap ini yang disebut dengan non tanwin. Jangan bilang non wiqoyah. Itu salah itu. Non tanwin. Jadi harus baris bawah. Muni bined. Oke, begitu ya Ibu? Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, buka Al-Quran. Udah, yang mana? Surat apa? Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 247. 247. Siapa yang baca? Ibu. Menurut dari Bu Admin yang kebetulan hari ini belum hadir, Ya, yang pertama Bu Lia Nariah. Kami persilahkan Bu Lia. ya. Ya baik, terima kasih Pak Alan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Waduh, bagus sekali bacaan Ibu. Pertahankan itu, ajarkan murid-muridnya. Sekarang uraikan wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Baik Pak Kiai. Wallah lafzul Jalalah. Lafzul jalalah tafhim idgham syamsi mad tabi'i. Betul. Terus. Yu'ti fi'il mad tabi'i. Mulkahu mad silah qasirah. Sebelum mad silah qasirah. Iya, soalnya belum dibahas di tahsin. Mulkahu izhar lam isim. Setiap lam sukun itu ada hukumnya. Kebetulan di sini isim, kata benda. Oke, terus man. Mai idgham biguna yasha mad wajib mutasil. Wallah lafzul jalalah tafhim
idgham syamsi mad tabi'i wa mad tabi'i si'un idhar halqi alim mad arid lisukun mim idhar mutlaq. Oke, pertanyaan saya jawab Ibu. Man yasha, man wasi'un. Apa bedanya itu? Man sama wasi'un. Padahal sama bunyinya. Man, kalau man itu nunnya nun asli. Betul. Terus? Kalau wasi'un itu tanwin. Oke. Berarti nun sukun dan tanwin itu sama bunyinya kapan sama? Saat wasol. Oke, Ibu. Seperti itu. Uraikan kepada murid-murid Ibu. Bagus sekali. Ya, Iya. Iya. Silakan yang lain. Yang lain. Siapa, Pak? Bu Siti Mubarokah? Silakan. Nurjana. Kalau Bu Siti Mubarokah ada? Atau lanjut ke Bu Aan? Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Oke, Ibu. Jawab pertanyaan saya. Tadi wakaf Ibu itu namanya wakaf doruri, terpaksa karena napas. Ya, Ibu betul, Pak. tadi tidaknya dari mana wakaf pertama? Wakaf pertama. Ya, tidaknya. Tadi ayat tiakumut tabutu. Oke, kenapa mulai dari situ? Karena huruf apa itu? Oke, baik. Yang kedua, di mana tidaknya tadi? Ibtidah. Baqiyat. Di mana? Masa Ibu yang baca lupa? Lupa pakai. Baqiyatun tadi. Wabaqiyatun. Oke. Apa bedanya? Mulai dari ayyatiyakum sama mulai dari wabaqiyatun. Apa bedanya? Bedanya kalau wa itu bukan wau atof ya Pak Kiai. Kok bertanya? Jawab. Ragu-ragu. Oke, jadi begini.
Ya'tiyakum itu namanya jumlah fi'liyah. Iya. Ya, jumlah Wa fi'liyah. baqiyatun itu termasuk jumlah ismiyah. Oh iya. Jika Ismiyah itu wa karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada simbol-simbol huruf seperti to, jim, maka harus atret, mundur. mundur. Seperti waktu ibu bawa mobilnya sendiri, waktu atret hati-hati. Nanti nabrak nanti mobil orang. Maka mulai ibtidah dari jumlah. Jumlah itu ada 3. Jumlah maksudnya cari kalimat. Kalimat itu ada 3. Jumlah itu ada 3. Pertama jumlah fi'liyah. Cari fi'il. Fi'il itu ada 4. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Kebetulan di sini mulai dari fi'il mudhari. Betul itu. Yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar. Atau ada inna dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya. Termasuk huruf atof, wawu di sini. Maka mulai dari wawu. Yang ketiga syabih bil jumlah. Syabih bil jumlah itu terdiri dari jar majrur dan zorof mazruf. Oke, begitu. Baik, Pak Kiai. Iya, Ibu. Silahkan. Siapa lagi? Masih waktu. Siapa? Pak Alan. Ibu Deni. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Masya Allah. Bagus. Bagus sekali. Kalau musabaqah, tiga qori'ah tadi bingung menetapkannya siapa yang jadi juara 1. Amin, Pak. Nggak bisa. Iya, karena bagus semuanya. Itulah orang yang disiplin, belajar. Maka Allah akan anugerahkan ilmu kepada hambanya. Amin. Iya. Oke. Jawab pertanyaan saya. Ya, Pak Kiai. Wallahu ma'as sabirin. Waw ini dalam bahasa Arab Al-Quran
jadi apa itu? Waw istisna. Sekali lagi, nggak jelas. Waw istisna. Bukan. Waw atof. Wow, apa? Ini namanya wau ibtidah. Oh, tidak. Iya. Karena wallahu ma'as sabirin itu kalimat itu. Itu sebabnya biiznillah itu koplam itu. Karena udah sempurna. Ya. Maka kalimat berikutnya itu namanya mubtada. Ada. Iya. Wallahu mubtada. Khobarnya mana Ibu? Kabarnya ma'as sobirin. Oke. Terdiri dari apa itu? Ma'as sabirin. Ma'ahu dorof Terus? as-sobirin isim. Oke. Ma'as sabirin itu namanya jar majrur ya. Oh iya Pak Ki. Iya. Wallahu mubtada. Jumlah jar majrur menjadi khobar. Sekarang uraikan tajwidnya. Wallahu ma'as sabirin. Allah lafuz jalalah tafkhim dan idgham syamsi Idgham. Betul. Betul. bi'i ma'a takhalus bukan idgham syamsi. Betul. Kenapa bukan Ibu? Kenapa bukan? Bukan sukun. Oke, itu sebabnya tadi kok dikatakan takhallus. Iya Pak Kiai. Oke, so Mat tabi'i, rin. in mat arid li sukun dan idhar mutlak. Oke, kita cukupkan wallahu a'lam bissawab. Minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Kiai. Khair Pak Kiai. Makasih selalu. Kiai.